Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas dua produk terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 22,5 watt powerbank 10.000 mAh dan Redmi Buds Essential. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama saya akan bahas Xiaomi 22,5 watt powerbank 10.000 mAh. Powerbank ini membawa desainnya ya terlihat biasa saja, bukan jelek. Desain seperti ini banyak kok ditemukan di pasaran ya. Mungkin yang masih jarang ditemukan ada pada material yang digunakan. Powerbank ini menyematkan material metal mengelilingi seluruh bodi, sementara di sisi atas dan bawah bermaterial plastik. Saat digenggam, kesan solidnya ini langsung terasa. Dikarenakan bodinya juga ini tidak terlalu tebal, menggenggam powerbank bersamaan dengan HP yang sedang di-charge masih terasa nyaman juga kok. Powerbank ini membawa 3 port, masing-masing 2 port USB-A sebagai output dan 1 port USB-C sebagai input dan output. Untuk protokol pengisian cepat, powerbank ini sudah support power delivery dan quick charge 3+. Untuk pengisian daya maksimal ini support 22,5 watt. Tapi di sini untuk 22,5 wattnya tidak support ke super fast chargingnya Huawei. Saya coba di Huawei P40 Pro itu tidak berfungsi karena untuk 22,5 watt pada powerbank ini yaitu menggunakan 10 volt 2,25 ampere. Sementara kan kalau super fast charging Huawei itu 5 volt 4,5 ampere atau 5 ampere 4,5 volt ya. Jadi untuk Huawei sih nggak mendukung. Saya nggak tahu apakah 22,5 watt ini ada pada smartphone lain ataupun HP Xiaomi. Saya juga nggak tahu HP Xiaomi yang seri berapa. Kalau kalian paham boleh untuk bantu jawab di kolom komentar di bawah. Jika digunakan mengisi gadget ataupun smartphone 3 sekaligus, daya yang keluar itu sebesar 15 watt saja, yaitu 5 volt 3 ampere. Powerbank ini juga support untuk pengisian arus rendah dengan cara menekan tombol periksa baterai sebanyak 2 kali. Jadi pengisian arus rendah ini digunakan saat mengisi gadget seperti TWS, terus ada speaker Bluetooth dan sebagainya. Untuk port inputnya sendiri, pengisian maksimal juga 22,5 watt. Membutuhkan waktu sekitar hampir ya kurang lebih 4 jam lah ya mengisi daya powerbank ini hingga penuh. Selama pengisian, powerbank ini juga sudah dilengkapi perlindungan yang terbilang lengkap. Dan tenang juga kok, powerbank ini aman dibawa ke dalam pesawat. Kapasitas baterai 10.000 mAh sangat membantu mengisi perangkat berkali-kali. Kalau kata Xiaomi, dengan kapasitas powerbank sebesar itu mampu mengisi Mi 11 yang berkapasitas 4.600 mAh sebanyak 1,5 kali. Kalau pengalaman saya, powerbank ini mampu mengisi Samsung Galaxy S14 5G yang baterainya itu 5.000 mAh dari 3 hingga 100, lalu Asus Zenfone 5Z dari 48 hingga 100 dan Huawei P40 Pro dari 42 hingga 98%. Kalau di total baterai yang keluar itu sebesar 8.582. Yaitu dia mengenai Xiaomi 22,5 watt powerbank 10.000 mAh. Sekarang saya lanjut ke produk yang kedua, yaitu Redmi Buds Essential. Sudah 1 minggu saya menggunakan TWS ini. Sebenarnya ini TWS terbilang bagus. Hanya saja selama saya menggunakan TWS ini ada beberapa poin yang menjadi kekurangan pada Redmi Buds Essential. Oke, langsung aja saya mulai pembahasannya. Sudah pasti yang pertama dari sisi desain. Desain TWS ini terlihat standar dan terlihat mirip dari generasi sebelumnya seperti Redmi Buds Basic to Classic. Begitu juga dengan material plastik polikarbonat dengan finishing matte. Nah, untuk pilihan warnanya ini ada 2 ya, hitam dan biru seperti unit saya ini. Kekurangan pertama buat saya sih pada TWS ini yang harga jualnya 200 ribuan masih menggunakan port micro USB untuk pengisian baterai pada charging case. Kekurangan kedua pada TWS ini tidak adanya lampu indikator pada charging case.
Jelas ini sedikit menyulitkan ya, karena tidak bisa tahu sisa kapasitas baterai pada charging case-nya. Jadi ya kalau kamu merasa sudah menggunakan TWS ini dalam waktu yang lama ya, ataupun pakai istirahat ya sering-sering lah untuk, atau bisa saya bilang jangan sampai lupa untuk mengisi baterai pada charging case-nya, biar ketika kondisi kamu di luar tidak mati gitu ya karena kamu kelupaan mengisi charging case-nya. Mungkin ini bisa diperbaiki oleh Xiaomi untuk TWS mereka ke depannya. Urusan koneksi, TWS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.2 yang mampu memberikan koneksinya ini terbilang cepat dan stabil. Redmi Buds Essential membawa desain buds-nya juga ini terlihat sama ya seperti Redmi Buds Basic to Classic. Model ini yang dibawa terbilang nyaman saat saya gunakan. Tidak terlalu kedap, tapi di sini masih mampu kok mengurangi suara noise dari luar. Selain nyaman, model ini yang dibawa ini memberikan keuntungan membuat posisi buds ini tidak mudah bergerak ataupun tidak mudah lepas saat digunakan sambil berolahraga. Dan tenang saja kok, berkat sertifikasi IPX4 waterproof, buds TWS ini aman jika terkena keringat ataupun cipratan air. Kenyamanan menggunakan TWS ini ya sedikit berkurang saat melakukan proses navigasi, karena navigasi TWS ini masih menggunakan metode yang terbilang jadul, yaitu push ataupun ditekan ya. Jadi sedikit memberi dorongan ke dalam telinga, yaitu terkadang memberikan ketidaknyamanan, khususnya itu saat saya melakukan yang namanya pindah mode ke mode gaming, yaitu dengan tahan kedua buds itu harus benar-benar ditekan. Nah ketika proses tekan itu ada suara klik ya, kurang lebih seperti itu. Buat saya sih ini kekurangan ya, kok bisa ya kenapa harus navigasinya ini push ya, karena TWS di harga lebih murah sudah ada yang menggunakan navigasi dengan model tab ataupun touch ya. Sekali lagi untuk hal ini bisalah diperbaiki Xiaomi untuk TWS mereka kedepannya di harga yang sama ataupun sekelasnya. Tapi ada juga kok hal yang bagus dan ini saya suka, yaitu pada kualitas mikrofon yang dibawa. Sebagai info, mikrofon TWS ini sudah disematkan algoritma AI ENC. Beberapa kali saya menggunakan TWS ini bertelepon ya melalui aplikasi WhatsApp sih, teleponnya sekitar 2 hingga 3 kali. Selama melakukan percakapan via telepon ataupun video call, jujur tidak ada pengulangan percakapan saya juga dengan lawan bicara saya ya, ataupun dengan orang yang saya telepon ini berjalan dengan lancar. Maka dari itu bisa saya simpulkan untuk kualitas mikrofon dari Redmi Buds Essential masuk kategori bagus. Dan saya pindah ke bagian daya tahan baterainya ya. Kalau dari Xiaomi-nya sendiri untuk daya tahan baterai TWS ini secara keseluruhan selama 18 jam dengan rincian 5,5 jam pada buds dan tambahan 12,5 jam melalui pengisian charging case. Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini sambil mendengarkan musik ya selama 2 jam pada power ataupun volume maksimal, kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 40%. Jadi untuk mendapatkan daya tahan seperti yang diklaim oleh Xiaomi pada buds khususnya selama 5,5 jam ya, harus menggunakannya tidak pada volume maksimal. Kalau buat saya sih daya tahan selama itu ataupun yang tadi saya sebutkan selama penggunaan saya, berdasarkan penggunaan saya itu tidak menjadi masalah, sudah lebih dari cukup. Nah untuk pengisian daya baterainya sendiri sih di sini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Sekarang ke bagian yang terakhir yaitu audio. Redmi Buds Essential membawa driver 7,2 mm yang mampu menghasilkan suara superior. Seperti biasa untuk penjelasan mengenai kualitas audionya saya akan jabarkan dengan bahasa yang saya mengerti berdasarkan penggunaan saya pastinya. Mungkin pendapat tiap orang akan berbeda dan itu sah-sah saja ya. Oke. Saya mulai dari sisi bassnya. Ini untuk bassnya ini bisa saya bilang ini masih kategori yang menonjol ya, tapi bukan yang terlalu over banget menonjolnya. Dan bass yang dihasilkan juga bukan yang ngebass banget. Jadi dentuman-dentuman audionya ini bukan yang deep banget, masih nyaman terdengar. Ya kalau untuk mendengarkan musik-musik IDM masih oke lah ya, bukan yang oke banget sih. Terus
membuat ini karakter audio keseluruhan tidak terdengar mendem, atau bisa saya bilang sih ini masuk kategori semi warm ya, yang artinya juga ataupun alhasil memberikan sisi vokalnya ini terdengar cukup clear. Jujur saya suka untuk sisi vokalnya terbilang jelas juga lafalnya, dan ini juga untuk sisi high-nya terbilang kategori bagus ya, karena selama saya menggunakan TWS ini sambil mendengarkan lagu bergenre rock pada volume maksimal, sisi high-nya ini tidak pernah memberikan tusukan-tusukan ke telinga saya. Ya memang sih itu ada juga faktor dari power audio yang dihasilkan. Dibilang pelan banget enggak, kenceng banget juga enggak. Ini masih kategori cukup kencangnya. Nyaman digunakan pada area indoor, misalkan ketika kamu di dalam kamar ya masih nyaman juga sih di area outdoor, walaupun tidak senyaman digunakan dalam area indoor. Dan untuk sisi detailnya juga masih kategori terbilang ya cukup bagus juga, karena telinga saya ini masih mampu menangkap aransemen yang suaranya kecil pada sebuah lagu. Begitu juga untuk sisi stereonya ini tidak terlalu terdengar jomplang banget. Ya kesimpulannya sih untuk mengenai kualitas audionya ini ya kategori bagus satu. Tapi bukan selera saya. Karena ketika menggunakan TWS ini sambil menonton film ya, apalagi film-film action ataupun yang ada jump scare-nya, kayak powernya ini kayak lah kok begini, jadi kayak kurang dapat gitu sensasinya ketika menonton film. Buat sebagian orang pasti cocok, tapi buat saya sih bukan karakter saya kalau untuk audio dari Redmi Buds Essential. Andaikan untuk power audionya ini sedikit lebih kencang, mungkin ini bisa menjadi favorit saya untuk kualitas audio dari Redmi Buds Essential. Ini nyaman juga digunakan saat bermain game. Seriusan, ini termasuk bagus digunakan saat bermain game, yang artinya kamu harus mengaktifkan mode game seperti saya bilang, yaitu dengan cara menekan buds kiri kanan bersamaan selama 2 detik ya. Nanti ada suara notif beep atau apa gitu, saya lupa, itu menandakan sudah pindah mode. Sayangnya sih untuk notifikasinya bukan suara ya, seperti game mode, musik mode, tidak seperti itu ya. Jadi ya benar-benar harus tahu kapan itu udah masuk game mode, kapan belum ya. Dan untuk low latensinya jujur saya suka. Saya nggak tahu ya, saya merasa di sini low latensi pada Redmi Buds Essential bisa dibilang sih dari selama yang saya gunakan TWS di kelas yang sama, mungkin ini low latensi yang paling rendah. Jadi ini saya gunakan main Apex Legends, Mobile Legends, sama sekali kenyamanan saat bermain itu tidak terganggu. Oke, sekarang masuk kesimpulan. Dengan 2 produk ini yang sudah saya gunakan, saya sih tetap masih bisa bilang kalau Redmi Buds Essential ataupun Xiaomi 22,5 watt powerbank 10.000 mAh menjadi produk yang layak kok untuk dibeli. Jika kalian berminat, linknya saya sertakan pada kolom deskripsi. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.